Sebetulnya ingin segera tahu nih, sudah sangat begitu greget ya. Siapakah dan seperti apa sih wajah pelaku kasus Subang ini yang sangat begitu keji menurut saya. Intinya kalau kita melihat daripada korban, baik Ibu Tuti maupun almarhumah Neng Amalia Mustika Ratu juga kan, kita tahu bahwa ini seperti zaman kemarin itu ramai sekali membahas tentang perkembangan kasus Subang dan juga adanya pemanggilan saksi-saksi lagi di dalam kasus Subang ini. Nah, dikabarkan aku melihat di berbagai media dan juga kemarin aku turun ke lapangan ya, sedikit berita informasi adanya kisaran 12 atau 14 orang ya yang dipanggil. Informasi 14 orang. 14 orang, baik. Nah, Kang Heri, perkembangan tentang kasus Subang ini kita sudah melihat ya, kemarin pemanggilan saksi 12 atau 14 orang. Betul sekali. Mungkin Kang Heri mengetahui satu-satu tentang siapakah yang dipanggil. Ya, mungkin satu-satu yang dikenal Kang Heri itu saksi-saksi siapa saja, Kang Heri? Ya, berbicara terkait persoalan saksi ini kita diskusi saja, Bang. Diskusi saja ya. Karena saya yakin ini teman-teman semuanya, terutama yang ikut mengawal perkembangan kasus Subang terus, yang memantau sampai saat ini sangat begitu senangnya ketika sekarang ada lagi pemanggilan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang memang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, maupun ada saksi-saksi tambahan. Karena sekarang ini itu banyak juga saksi tambahan, Bang Jack, yang sebelumnya belum pernah diperiksa, tapi saat ini diperiksa gitu loh. Yang baru-baru gitu? Yang baru ada. Mantap kali. Seperti itu. Oke. Jadi saya yakin ini teman-teman semuanya juga ingin tahu ya, gitu kan, perkembangan seperti apa dan bagaimana. Yang jelas pada kesempatan kali ini saya yakin netizen juga sangat begitu senang dengan upaya dan usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini adalah sebuah buah atau sebuah hasil. Tentunya dari semangat teman-teman juga dalam memberikan semangat kepada pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus Subang ini, begitu Bang Jack. Nah, berbicara terkait keterangan saksi-saksi tadi, yang saya kenal diantaranya yang kemarin saya lihat ya, baik saya lihat secara langsung waktu ada di Polsek Jalan Sagak, maupun juga yang beredar di berbagai macam media tentunya yang mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Jadi ada salah satunya adalah orang tuanya dari Danu, terus juga ibunya dari Bu Ida ya? Iya, Bu Ida juga ikut. Ya, terus juga selain Ibu Ida, siapa tuh? Yang lagi kalau tidak salah. Wayeti. Oh, Wayeti. Ya, Wayida mana nama Mama Danu ya. Wayeti juga ikut. Ada, terus mungkin anaknya daripada Ibu Mimin, dua-duanya juga Arigi, dan satu lagi siapa Bang itu? Abi Aulia. Ya, Abi juga ada. Terus ada sebagian tetangga-tetangga Danu juga ada ikut dipanggil. Tetangga Yoris juga ya, aku lihat kemarin. Yoris juga. Dan termasuk saya dengar mertuanya ya. Iya, mertuanya. Istrinya enggak? Istrinya kemarin ada juga sih. Ada seperti itu Bang Jack. Ya, betul sekali Kang Heri. Kemarin terkait dengan pemanggilan 12 dan juga 14 saksi ini. Semoga kasus ini atau para saksi ini memberikan sebuah keterangan-keterangan yang dia ketahui, yang dia lihat, yang dia mungkin rasakan ya. Karena kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari saksi. Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, semoga dengan adanya saksi-saksi yang dipanggil kemarin itu memberikan sebuah keterangan yang akan membuka kasus ini. Seperti itu Kang Heri. Oke. Iya betul sekali Bang Jack, karena sudah bicarakan juga ya bahwa terkait persoalan TKP kan saat ini sudah diserahkan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarga, ya kan? Iya.
Jadi mungkin harapan sekarang pihak kepolisian itu terkait persoalan alat bukti masih mengorek keterangan beberapa saksi. Malah kan ada saksi tambahan ya. Saksi tambahan. Intinya untuk lebih menguatkan lagi pihak kepolisian terkait alat bukti. Karena kalau untuk TKP sepertinya kan bukan tanpa alasan. Pihak kepolisian juga sudah memberikan kepada pihak keluarga. Intinya mungkin untuk proses identifikasi persoalan TKP sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kita sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan sekarang memanggil beberapa saksi, malah ada saksi yang baru gitu loh, yang dimintai keterangan untuk bagaimana bisa membuat kasus Subang ini menjadi lebih terang benderang. Ini Bang Jack nih. Gimana? Saya yakin nih, teman-teman semuanya, baik Bang Jack nih maupun saya, itu juga sebetulnya ingin segera tahu nih, sudah sangat begitu greget ya. Siapakah dan seperti apa sih wajah pelaku kasus Subang ini yang sangat begitu keji menurut saya. Intinya kalau kita melihat daripada korban, baik Ibu Tuti maupun almarhumah Neng Amalia Mustika Ratu juga kan, kita tahu bahwa ini seperti zaman PKI saja begitu. Iya, ngeri juga Kang Heri. Iya, aku pernah melihat fotonya. Waduh, udahlah nggak usah dibahas. Jadi ini teman-teman saya yakin nih, ingin segera mengetahui siapakah sebenarnya, dan bentuknya seperti apakah orang yang keji seperti ini. Sekarang kan banyak sekali yang berkomentar, ya intinya dugaan seperti itu, yang seperti ini itu kan seperti itu. Tetapi kan saat ini pihak kepolisian pun juga masih terus berupaya ini. Nah, gimana menurut Bang Jack? Kang Heri percaya dengan clue? Sebuah clue yang dikeluarkan oleh dulu AKBP Ibu Sumarni mengatakan bahwa dugaannya, ini dugaan polisi juga dugaan adalah orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya karena tidak ditemukan pintu yang rusak, jendela yang dicongkel, dan masih banyak mungkin ya. Nah, apakah Kang Heri percaya dengan sebuah clue? Itu satu dulu ya Ibu Sumarni, karena nanti ada clue lagi dari seorang kepolisian juga. Percaya? Saya saat ini masih percaya karena mantap. Karena apa ya? Karena saat ini juga yang masih terus menjadi bahan perbincangan dari semua channel yang membahas terkait persoalan kasus Subang. Dan juga ada beberapa komentar yang tentunya disampaikan oleh pakar-pakar ya. Itu masih mengarah kepada apa yang disampaikan oleh luar biasa. Ya, benar sekali memang. Kemarin aku kan ngobrol-ngobrol juga dengan rekan ya di luaran bahwa clue itu sangat tajam sekali Kang Heri seperti itu. Dan dugaannya adalah orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya. Tapi masih dugaan, akan tetapi kalau kita analisa kembali, sekarang memang yang dipanggil itu ya dari orang-orang dekat korban. Semuanya, hampir semua. Tapi mungkin ada lagi saksi yang di luar itu, seperti itu. Ada ya, cuman mungkin tidak ter-up ke media karena itu khusus untuk penyidikan dan pendidikan kepolisian, Kang Heri, seperti itu. Nah, yang kedua, percayakah dengan clue yang dikeluarkan oleh seorang forensik yang langsung turun ke lapangan bersentuhan dengan kedua korban? Jadi begini ya, ini terkait clue yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sumihastri. Ibu Sumihastri. Iya, itu maksudnya. Saya sangat percaya sekali. Kenapa alasannya saya percaya? Karena selama ini kan kita mengenal beliau itu ya, sudah banyak sekali sebuah kasus-kasus yang sulit sekalipun. Yang tentunya atas peran beliau ini, dengan keilmuan yang dimiliki oleh beliau, kasus ini akhirnya banyak yang terungkap, begitu Bang Jack ya. Betul sekali. Dan saya tahu bahwa beliau juga selain seorang ahli forensik, beliau juga kan seorang polisi gitu loh. Ya karena memang rekam jejaknya yang begitu sangat luar biasa, dan saat ini juga beliau adalah satu-satunya dokter ahli forensik yang dimiliki oleh institusi kepolisian. Ya saya sangat begitu percaya dengan clue yang disampaikan oleh beliau. Tapi Bang Jack sendiri seperti apa ini? Saya ingin tahu juga dong. Aku 100% percaya dengan clue Ibu Sumarni dan clue atau petunjuk yang dikeluarkan oleh dokter forensik. Karena apa? Forensik ini adalah saintifik ya. Mengetahui apa yang sebenarnya kejadian. Aku yakin Dokter Sumihastri sudah mengetahui. Cuman mungkin ya menurut beliau kapasitas Kang Heri. Ya kan? Beliau kapasitasnya hanya menyajikan data-data aja. Sesuai dengan apa yang dia lakukan dikaitkan dengan keilmuan yang dia miliki dalam bidang dunia forensik, Bang Ega. Kang Heri, apakah Kang Heri masih percaya dengan ucapan saksi-saksi di dalam kasus Subang ini? Ya, wabil khusus mungkin yang sering kita podcast ya, kita ngobrol.
dengan seorang saksi Kang Danu ini. Ya. Apakah masih percaya dengan keterangan-keterangan beliau ini? Jadi gini Bang Jack ya. Gimana? Saya sampaikan untuk hari ini karena mungkin saya yakin nih teman-teman semuanya juga dari dulu nih sampai dengan sekarang. Dulu saya melihat teman-teman ya netizen yang pemerhati kasus Subang. Intinya banyak juga yang seolah sangat bersimpati kepada Danu. Kasihan dan segala macam. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan teman-teman juga melihat beberapa video yang beredar nih terkait keterangan yang diberikan oleh Danu di berbagai macam media, baik dari YouTuber Subang maupun di media nasional. Nah, saat ini sepertinya mereka itu juga memiliki sebuah keraguan terhadap saudara Danu ya. Nah, karena alasannya ya kan, ya intinya kan dengan keterangan yang dia berikannya kan seperti itu. Ya intinya kalau untuk persoalan itu secara pribadi juga terkadang saya juga memiliki pikiran yang sama dengan teman-teman. Akan tetapi itu bukan sebuah hal yang mendasar. Apabila memang hanya salah satu keterangan atau dari misalkan cara berbicara dia yang terbata-bata dan lain sebagainya aja gitu loh. Dijadikan sebuah literatur ya. Akan tetapi selain daripada persoalan itu, mungkin untuk sekarang ini saya kalau berbicara terkait persoalan clue nih, bukan clue ya, motif. Ya, terkait persoalan motif nih. Nah, saya sempat berpikir terkait dari kecurigaan itu, saya juga ada. Tapi saya berpikir juga lari kepada motif. Nah, di dalam kasus Subang ini, sampai sekarang sudah mau menginjak 2 tahun, itu kan ya intinya pihak kepolisian sekarang kita mengapresiasi ya. Iya, betul. Terus dari dulu sampai sekarang juga tidak pernah berhenti sebetulnya pihak kepolisian dalam penguapan kasus Subang ini. Ini sepertinya saya menganggap bahwa ada sebuah aktor intelektual gitu loh Bang Jack. Iya, pasti. Nah, seperti itu. Pasti. Tapi kalau kita ya mungkin sebagai YouTuber masih dugaan ya. Iya, dugaan lah. Ya ini kan kita berbicara terkait dugaan. Saat ini juga kan kita berbicara terkait persoalan Danu tadi kan intinya dugaan. Dugaan netizen, dugaan kita juga karena kita sudah sama-sama memerhatikan perkembangan kasus Subang ini dari awal sampai akhir. Ini bukan sebuah tuduhan karena kalau yang namanya tuduhan itu harus mendasar Bang Jack. Justru saya berpikir untuk dugaan aja tentunya kan ada yang menjadi dasar pertimbangan. Saya yakin teman-teman juga menduga itu ini berdasarkan sesuai dengan apa yang dilihat. Apakah dari gimmick, dari penyampaian. Didengar lah. Iya. Didengar dari seperti itu. Ya Kang Heri. Kita kalau melihat dari sebuah motif ya. Sebuah motif begitu besarnya kasus Subang ini. Tapi kalau menurutku memang belum begitu sangat viral sekali belum kan. Kalau kasus seperti ini. Nah, sebelum nih. Sebentar, aku nanti lupa lagi. Jadi begini, kalau kita melihat dari motif, terus melihat saksi Danu, tangannya katanya berubah-ubah. Memang benar. Aku pun membuktikan Kang Heri. Pertanyaan hari Senin, pertanyaan A, dijawabnya ya, A, ya. Hari Selasa, aku tanya lagi pertanyaan yang sama, jawabnya Z. Itu sudah beda lagi. Nah, pemikiranku seperti ini. Apakah mengalami, merasakan, melihat apa yang dia lihat, apakah mengarang? Kadang seperti itu Kang Heri. Kadang dalam pikiranku, kok aneh ya dan ini berubah-ubah. Tapi aku melihat lagi di video yang lain, lah kok bukan Danu saja yang berubah. Banyak kok yang berubah. Banyak saksi-saksi yang berubah. Kalau melihat dari motif, apa sih kepentingannya? Nah, sekarang kita melihat kasus besar ini, katanya motifnya yayasan. Katanya. Itu di media ya. Danu apa sih kepentingannya? Gitu, kita melihat. Kalau misalkan Danu ini benar-benar tersangka, Polda Jawa Barat sangat mudah sekali untuk mengambil Danu. Iya, betul sekali. Di rumahnya, gampang diambil. Tinggal tangkap aja. Tinggal tangkap. Nah, tapi kan kita apa sih sebenarnya kasus Subang ini? Sehingga lama. Tapi saya ingin bertanya kepada Bang Jack nih. Gimana? Dari awal sampai dengan sekarang, justru saya melihat bahwa Bang Jack ini merupakan orang yang sangat konsisten membahas perkembangan kasus Subang nih. Saya memberikan apresiasi, kalau saya support ya. Iya, intinya saya memberikan tanda penghargaan bintang ya, Bang Jack. Bintang Kejora tapi ya. Iya, siap. Gimana? Menurut pengamatan Bang Jack sendiri, itu bagaimana terkait hal yang barusan dibicarakan? Kasus Subang ini sengaja aku up terus ke media. Pertama aku tinggal di Subang, Kang Heri tinggal di Subang, warga Subang. Memang kita jauh dari TKP ya, tapi kita warga Subang. Kalau ini tidak dikembangkan, tidak diberitakan, nanti tenggelam kali. Iya. Ini tenggelam. Iya.
terlupakan, Ya. hilang begitu saja. Tapi saya yakin aparat kepolisian meskipun tidak kita bahas, Iya, pasti terus bekerja dan bergerak terus. betul. Buktinya apa? Sekarang kemarin ada Iya. pemanggilan pemeriksaan, ya kan? Iya, Yakin terungkap. saya memiliki keyakinan Amin. Ya. kasus ini akan terungkap. Nah, justru yang menjadi greget teman-teman semuanya ini, saya yakin sudah tidak sabar lagi, Bang Ya. Jack. Ada pelakunya? Ingin menunggu, yaitu tadi seperti apa wajahnya pelaku kasus Subang ini. Ada nggak orang yang mengetahui ada? Yang mengetahui apa maksudnya nih? Yang mengetahui kasus ini ada nggak? Yang mengetahui gimana? Kalau menurutku ada, cuman belum terap, belum diketahui, ya kan? Iya. Maksudnya yang mengetahui gimana nih? Di sana waktu kejadian maksudnya. Oh. Jadi ini kan kembali lagi ke arti apa sih saksi itu sebenarnya? Kan? Iya, iya, iya. Tapi begini Bang Jack ya, mungkin kalau berbicara terkait persoalan saksi, kasus Subang ini mungkin merupakan kasus Pusing. yang ada di negara kita itu atau di Indonesia nasional ini adalah kasus yang belum terungkap yang saksinya terbanyak. Menurut Bang Jack gimana nih? Ya, terbanyak lah Kang Heri. Melihat dari kasus Sambo, ya tidak begitu ratusan amat sih. Iya. Ya kan? Iya, Ada. iya. Tapi kasus Subang sudah ratusan saksi. Tapi ingat, kita harus terus melihat apa Iya. sih saksi itu? Iya. Ada nggak yang melihat di sana? Iya. Yang mendengar di sana? Yang merasakan di sana? Iya, yang Ada mengalami, kira-kira? iya. Kalau menurutku ada sih. Kalau menurut Bang Jack ada ya? Ada, tapi siapa mereka? Tapi kalau menurut Bang Jack ada dari sekian banyaknya saksi, kenapa keterangan-keterangan yang mereka berikan itu belum membuahkan sebuah hasil? Belum mengerucut ya? Iya. Belum. Sedangkan saksi itu merupakan, kalau merujuk kepada KUHP 184 ada keterangan, Alat bukti. ya bisa dikatakan alat bukti yang sah. Gimana menurut Bang Jack ini? Saya nanya nih, dari banyaknya saksi, apakah banyaknya saksi ini berpengaruh terhadap pengungkapan kasus? Ya, enggak. Misalkan semakin mudah atau semakin liar menurut Bang Jack nih? Kalau menurutku semakin penning Kang Heri. Cuman penny ya? Ya, karena banyaknya keterangan saksi itu kan pasti berbeda-beda. Iya. Apalagi saksi, aku melihat saksi kunci penting di dalam kasus Subang ini, ya sebenarnya memang konsisten ya Iya. dalam melakukan menjalankan pemeriksaan kepolisian, pemanggilan, datang. Hmm. Tapi apa sih sebenarnya yang dijelaskan? Iya. Kita kan tidak tahu Kang Heri. Apakah konsisten penjelasannya? Apakah berubah-ubah lagi? Iya. Itu kan mungkin polisi juga pusing sama ke manusia. Tapi begini Bang Jack, kalau menurut saya setelah saksi itu diperiksa, dimintai keterangannya, apa yang dia sampaikan kan tentunya itu bisa dikatakan harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang memberikan kesaksian tersebut. Jadi adapun beberapa komentar ya intinya termasuk kita juga terkadang benar nggak sih apa yang diberikannya atau tidak, Ya, apa betul. mungkin bohong, Ya. tapi kita semua harus tahu bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh saksi tersebut dan masuk ke dalam BAP tentunya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang memberikan keterangan itu tadi. Iya. Intinya itu adalah merupakan sebuah konsekuensi saksi yang memberikan keterangan itu tadi, gitu loh Bang Jack. Ya, bagus kah kalau misalkan ini solusi begini. Saksi mengatakan A, lalu dikejar alibinya ke sana. Bagus kah kalau seperti itu? Ya memang seperti Keren, itu, kan? iya. Saksi mengatakan, ya memang aku begini bla bla bla. Kita sudah sering podcast dengan saksi-saksi di Subang ini. Iya. Nah, lalu kita ambil, benarkah saksi ini mengatakan seperti itu? Kita kejar alibinya. Iya, Benar dia? Kita buktikan. iya, Ya kan? betul sekali. Tapi kalau menurutku kalau saat ini sebelumnya kita melakukan hal itu, Belum gimana maksudnya? ya, misalkan keterangan Danu, ya saya keluar jam 3 pagi, Iya. beli nasi goreng, bla 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 bla, itu kita kan harus survei juga tuh, nasi gorengnya di mana sih sebenarnya. Lalu menurut keterangan Ki Anom, Danu mengatakan jam 3 pagi beli nasi goreng, belok kanan, sekitar 10 meter balik lagi. Nah itu kita harus buktikan 10 meter tuh dari mana, apakah dari Alfa, apakah Iya. dari mana, itu kan harus kita buktikan. Ya itu tadi dengan Kita coba nanti malam hari, di mana sih nasi gorengnya gitu. ya kan? itu tadi kan justru sekarang dengan banyak ya istilahnya banyak saksi ya. Walaupun mungkin sekarang itu juga nambah lagi Bang Jack nih. Nambah. Saksi-saksi yang memang dulu belum pernah diperiksa, sekarang diperiksa. Iya. Berarti harapan kita itu sekarang salah satunya adalah dari keterangan saksi terperiksa. Ya. Dengan sebuah harapan dapat memberikan penjelasan kepada pihak kepolisian untuk melakukan sinkronisasi terkait Konfrontir ya. ya konfrontir itu kan terkait keterangan-keterangan yang mereka sudah berikan kepada pihak kepolisian itu tadi gitu loh Bang Jack. Keren, ya. Saksi A mengatakan A, Ya. disinkronisasi dengan saksi B mengatakan A, itu baru sinkron. Ya. Kalau berbeda mungkin polisi juga kan itu ada pertimbangan ya, atau
ada desakan juga. Kenapa kok ini begini mengatakan, tapi ini begini? Mana yang benar? Kan pasti begitu ya? Ya betul tadi, betul sekali. Nah terus saya ingin bertanya kepada Bang Jack. Tadi mengatakan Bang Jack bahwa terkadang kan ada saksi-saksi yang lain juga yang menurut pengamatan Bang Jack nih, saksi bukan Danu saja kata Bang Jack yang memang berubah-ubah itu. Nah, dari mana Bang Jack melihat itu? Melihat dari berbagai keterangan di YouTube, di media, dan juga aku sudah membuktikan dengan orang langsung. Kok ini berbeda lagi? Gitu bisa kan? Tidak menyebutkan kan tadi Bang Jack? Ya, Yoris juga bisa berubah. Pertama kunci Alphard, otomatisnya. Nah, besoknya dikonfirmasi lagi tidak ada. Kunci otomatis. Itu kan sudah berubah. Oh iya. Benar nggak? Iya. Nah, lalu Danu ya sama, ya semua saksi mungkin ada yang mungkin lupa atau bagaimana, aku nggak tahu. Iya. Ya kan? Saya yakin ya. Ya intinya mungkin bisa saja mereka lupa ya. Ya lupa lah, kita kan tidak boleh memvonis seseorang wah ini salah, ini pelaku nggak boleh. Iya nggak boleh. Itu boleh. Kita serahkan saja semuanya kepada pihak kepolisian. Kita hanya membahas. Oh kejanggalan saksi ini, saksi A begini, saksi B begini, mengatakan jeduk paeh kan gitu kan? Itu kan dari handphone katanya. Dari handphone ini kan? Besoknya lagi konfirmasi ke Kang Heri, ternyata itu bukan, tidak ada kunci mobil. Itu juga kan sudah merupakan kejanggalan. Banyak dianalisa oleh media, oleh YouTuber kan. Termasuk Bang Jack juga menganalisa terus ya? Menganalisa terus. Benar nggak ada kunci otomatis lah, analisa kan? Itu kan sebuah kejanggalan Kang Heri. Oke. Gimana lagi? Ya, saya rasa apa yang dijelaskan oleh Bang Jack sudah cukup sih. Yang jelas, saya memiliki keyakinan bahwa teman-teman semuanya ini, pemerhati kasus Subang khususnya, sekarang ini sudah sangat greget, ingin tahu seperti apa wajah daripada pelaku. Orang yang mengetahui seperti apa? Iya, orang yang membantu seperti apa? Kalau misalkan ada, yang jelas, kalau berbicara kita secara umum, intinya ingin segera tahu siapa pelakunya aja. Karena pelaku ini paling keji nih. Paling keji. Seperti itu Bang Jack. Tapi terutama kalau kita lihat yang ditangkap itu dalangnya dulu, atau pelakunya atau dalangnya nanti akan merembet Kang Heri. Iya betul. Makanya kita mungkin sebelum kita closing, kita ajak aja teman-teman kita Bang Jack nih, untuk bagaimana kita mendukung terus pihak kepolisian, memberikan semangat kepada pihak kepolisian bahwa sampai saat ini pun pihak kepolisian itu ya tidak pernah berhenti untuk bagaimana dapat mengungkap kasus ini dan bisa memberikan apa namanya ya, bukti kepada kita semuanya bahwa pihak kepolisian itu betul-betul serius, sehingga dengan segala kemampuan dan caranya pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini dengan segera gitu Bang Jack. Mungkin ada dari Bang Jack juga. Baik teman-teman, nggak ada sih, udah cukup. Udah cukup ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya obrolan Amin. kita di sore hari ini. Semoga kasus Subang ini cepat terungkap dan aparat kepolisian diberikan kemudahan. Apalagi kemarin ada pemanggilan lagi saksi-saksi, 12 sampai 14 saksi di Polsek Jalan Sagak, dan Polda Jawa Barat turun ke Subang memeriksa saksi-saksi. Semoga saksi-saksi memberikan keterangan yang sangat akurat, memberikan keterangan yang sangat real. Itulah yang terjadi. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.